Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Guru. Kali ini kita akan menjelaskan tentang tema 7, subtema 3, pembelajaran 3. Apa kabarnya anak-anakku yang soleh dan solehah hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya, dan juga sehat. Don't forget to subscribe and like this video. Ini adalah guru kelas 4 SDN Citerep 3. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan membahas 3 mata pelajaran bahasa Indonesia, yang kedua IPS, dan yang terakhir adalah PPKN. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 ya. Kita mulai dengan bahasa Indonesia dan IPS. Dalam sebuah teks tentang keragaman ekonomi di Indonesia, aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam melimpah, namun potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijak. Apa sajakah jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Bergerak di bidang apa saja? Aktivitas ekonomi masyarakat. Berikut beberapa jenis aktivitas ekonomi di bidang ekonomi terkait. Aktivitas ekonomi yang pertama adalah aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 lintang utara, 11 lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api. Banyak penduduk di Indonesia melakukan aktivitas pertanian. Dengan mencermati kondisi geografis Indonesia, aktivitas pertanian dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, misalnya sawah irigasi dan sawah lebak. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan perkebunan. Yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di Indonesia, banyak aktivitas peternakan dikelola masyarakat atau badan usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar.
Beragamnya aktivitas ini menyediakan hasil ternak melimpah. Selanjutnya, hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Apa sajakah jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat? Jenis hewan yang dibudidayakan adalah sebagai berikut. Peternak unggas meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. Peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba. Peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Hasil peternakan tersebut meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Tidak hanya dikonsumsi masyarakat, hasil ternak juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan. Kerajinan dari hasil peternakan misalnya tas, sepatu, sandal, jaket, sarung tangan, dan kok untuk bola bulu tangkis. Yang ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai sebutan negara maritim. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam melimpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dilakukan secara tradisional. Kondisi ini menyebabkan produksi hasil perikanan di Indonesia belum optimal. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Dahulu nelayan mengandalkan angin untuk menggerakkan perahu. Nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi melaut dan angin laut untuk kembali ke daratan. Kini nelayan sudah bisa menggunakan mesin penggerak kapal atau motor untuk menggerakkan perahu. Bagaimana dengan aktivitas perikanan budidaya? Aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, atau minapadi, waduk atau bendungan, atau danau. Contohnya, budidaya ikan lele, mas, nila, dan mujair. Budidaya ikan di perairan payau dilakukan di tambak di pesisir pantai. Selanjutnya yang keempat, aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Dahulu, hamparan hutan hijau Indonesia pernah dijuluki karpet hijau. Julukan ini karena hutan Indonesia tampak hijau dilihat dari udara. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati, belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu, misalnya kina, karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Aktivitas kehutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan. Mengapa lestarinya hutan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan? Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara antara lain melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan atau reboisasi lahan gundul. Hijaunya hutan Indonesia dapat menjadi paru-paru Indonesia. Tidak hanya memberikan manfaat ekonomis,
Hutan juga memiliki fungsi lain. Adapun fungsi hutan yaitu sebagai penyimpanan cadangan air tanah, penyeimbang iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Bahkan kawasan hutan juga dimanfaatkan untuk objek wisata. Karena banyaknya manfaat hutan, kelestarian hutan hendaknya selalu dijaga.